Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh menang orang-orang yang beriman. Siapakah orang mukmin yang menang? Orang mukmin yang menang itu adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salat mereka. Jadi tidaklah orang mukmin itu masuk dalam kelompok orang-orang yang menang kalau mereka tidak sholat. Sedangkan sholat tidak khusyuk saja kalah, apalagi tidak sholat. Baru dikatakan orang-orang mukmin yang menang, bahagia, beruntung bila mereka sholat dan dalam sholat mereka itu khusyuk mengingat Allah. Artinya ada mengingat Allah Ta'ala di dalam sholatnya. Dan maka Allah Ta'ala memuji orang-orang mukmin yang sholat sambil mengingat Allah Ta'ala dengan sebutan sholat mereka itu maksusat. Sholatnya itu dikhususkan. Apa sholat yang khusus ini? Yang disertai dengan khusyuk. Nah, jadi orang yang sholat disertai dengan khusyuk, berarti sholat yang khusyuk adalah sholat yang khusus, sholat yang spesial. Kemudian Allah Ta'ala menutupi akan orang-orang yang menang bahagia dengan sholat itu dengan mensifatkan kepada mereka sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum 'an sholatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholat-sholat mereka. Jadi sholat itu dijaga, sama seperti kita menjaga harta kita, sama kita menjaga HP kita. Kalau hilang HP, pening kepada semuanya. Ayo, cepat bantu nomor di sini. Mau tanya bantu nak dalam HP, jaga HP rumah boleh. Dia sholat ketinggalan rumah. Anak pikiran dulu itu. Orang untuk HP kado kan hai dia. Ibarat relasi Bandung dan dalam HP. Jadi ibarat kata orang yang khusyuk di dalam sholat dipuji Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang menjaga sholat mereka. Artinya menjaga ya memelihara, dipelihara sholat itu, dijaga sholat itu. Jadi bukan asal sholat, bukan yang penting sholat, tetapi sholatnya itu diperbagus, diperindah, dipercantik sholatnya. Ibu beli mobil BRV keluaran terbaru, Prestige, ya, keluar dari showroom belum cukup lagi, pergi lagi ke tempat aksesoris, dirubah lagi joknya itu, tambah lagi jok kulit. Padahal udah cantik banget keluar dari sofa, dari showroom produk. Tapi belum juga cukup, karena dia masih merasa belum cantik, dipercantik lagi. Itu juga setirnya. Pergi tempat bengkel Bang Musul Pratama. Dibeli lagi sarung apa? Sarung setir lagi, kurang lagi. Karena belum cantik menurut dia. Sudah cantik keluar dari showroom itu udah pasti cantik. Cuma seseorang itu merasa harus dipercantik lagi yang cantik itu. Begitulah sholat. Orang yang sholat, menjaga sholat, dia menjaga, memelihara, mempercantik, memperbagus yang sudah cantik. Jadi orang yang sholat dengan rukunnya, dengan syaratnya dia pelihara, maka dia menambah lagi supaya lebih sempurna. Dengan apa? Dengan khusyuk di dalam sholatnya. Jadi Allah Ta'ala
kalau kita disebut ahli waris itu siapa? Ahli waris adalah orang tua. Mak ayah meninggal, adunggo narik belang, adunggo hektar apa sawit. Nya ahli waris, ketika disebut ahli waris yang terbayar adalah harta. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mewarisi, yang dimaksud oleh Allah Ta'ala artinya mereka ahli waris Firdaus. Ahli waris Firdaus. Jadi itu harta yang ada dalam surga mau dikasih ke siapa? Mau diberikan kepada siapa? Harta yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala dalam surga. Bukankah di dalam surga itu juga punya emas? Ada berlian di dalam, ada mobil di dalam, ada istana di dalam. Itu untuk siapa? Diwariskan kepada ahli sholat yang khusyuk dan menjaga sholat. Jadi ini ahli waris yang pada pemahaman, yaitu ilmu agama. Dan mereka itu warisan mereka akan kekal selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Di dalam surga itu mereka mewarisi harta yang Allah ciptakan untuk mereka dalam keadaan kekal. Maka kita kalau punya anak diberikan harta warisan, berapa ditinggalkan oleh ayah untuk anaknya? Setengah M, 500 juta, 2 bulan habis. Ya, 200 juta beli mobil, ya, 200 juta bikin rumah, 100 juta buka toko baru, habis 500 juta, habis ya. Anak uyumpeng 50 juta, padahal kunci bersahabat tren. Tapi ketika meninggal, beli mobil, beli rumah, modal buka usaha habis. Nah, sementara orang yang menjaga sholat, mereka lah ahli waris yang kekal, dan apa yang diwarisi kepada mereka itu tidak akan pernah habis dan kekal selama-lamanya. Dan kemudian ini ada beberapa hikayat. I'lam anna al-khushu'a thamaratul iman wa natijatul yaqinil hasil bi jalalillahi azza wa jalla wa man ruziqa dhalika fa inna yakunu khashiyan fi shalat wa fi ghairi salati bal fi khalwatihi wa fi baitil mal 'inda al-hajah. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya khusyuk, ya, disebut tadi ini orang yang sholat yang spesial adalah orang yang sholat disertai dengan khusyuk. Bagaimana mendapatkan khusyuk? Dijelaskan lagi, sesungguhnya khusyuk adalah buah daripada iman, natijah hasil daripada keyakinan yang muncul karena melihat keagungan Allah Ta'ala, melihat keagungan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang diberikan rezeki, yakin dengan sebab melihat keagungan Allah Ta'ala, maka sungguh dia akan menjadi orang yang khusyuk di dalam sholat. Bahkan bukan dalam sholat saja, bahkan sampai di luar sholat. Nah, bahkan tidak di tempat ramai saja dia mengingat Allah, di tempat yang sepi pun dia mengingat Allah Ta'ala. Bukan dalam sholat berjamaah saja, sholat sendiri pun dia tidak lalai, dia hatinya terpaut, teringat kepada Allah Ta'ala. Bahkan tidak saja di rumah atau di tempat yang susah, tetapi bahkan kalaupun dia mendapatkan jabatan di tempat yang banyak harta, misalkan dia menjadi menteri keuangan, ya, menteri keuangan, itu kan lahan basah. Dan bahkan di baitul mal pun dia mengingat Allah Ta'ala sampai dalam keadaan dia yaitu berkecukupan, tidak pernah dia melupakan Allah Ta'ala. Fa innahu mujibul khusyuk, maka sungguh hal itu menyebabkan wajib bagi orang itu untuk mendapatkan khusyuk, yaitu dengan ma'rifatul itla'illah ta'ala 'ala al-'abdi, dengan melihat, mengetahui bahwa Allah Ta'ala memperhatikan hamba, dan dengan cara ma'rifati jalalihi, melihat dan mengetahui keagungan Allah Ta'ala, dan dengan cara ma'rifati taksiril abdi, adanya kekurangan-kekurangan hamba. Jadi ada 3. Pertama, melihat kekuasaan Allah. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, mengetahui dan yakin Allah melihat dan memperhatikan dirinya. Yang ketiga apa?
mengetahui bahwa dia serba kurang. Jadi hal inilah yang menyebabkan hadir hati ketika dalam sholat itu betul dia mengingat Allah Ta'ala. Pertama, ketika orang sholat dia memperhatikan apapun yang ada pada dirinya bukan miliknya. Maka dia lihat mata bukan miliknya, yang cipta Allah. Telinga yang cipta Allah, mulut yang cipta Allah. Tangan ini bisa takbir, yang kasih kekuatan Allah. Kaki ini bisa ke masjid, yang kasih kekuatan Allah. Hati bisa berzikir dan berniat, yang kasih kekuatan Allah. Lisan bisa mengucapkan takbir, yang kasih juga Allah Ta'ala. Maka terlihat kekuasaan Allah, nampaklah kekurangan diri. Jadi ketika seseorang melihat kekuatan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa ada pada dirinya, maka dia menganggap dirinya tidak punya apa-apa. Jadi itu, ketika seseorang sudah sampai pada hal yang demikian, kemudian dia sadar bahwa setiap tingkah laku hatinya, mulutnya, dan setiap gerakan tubuhnya tidak luput daripada perhatian Allah Ta'ala. Jadi diperhatikan sama Allah Ta'ala, gerakan sholatnya itu diperhatikan sama Allah Ta'ala, sehingga dia angkat takbir pun hati-hati, dia rukuk pun hati-hati, iktidalnya pun penuh kerendahan hati. Karena kenapa? Allah perhatikan sama dia. Jadi ketika dia merasa diperhatikan, maka gerakan tubuhnya pun tidaklah asal-asalan di dalam mengerjakan gerakan-gerakan sholat. Nah, jadi ada 3 hal penting yang disebutkan Imam Ghazali. Kalau ibu ingin dapat khusyuk, yang pertama lihat kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan jauh-jauh, jangan lihat bulan. Oke, lihat bulan boleh, lihat matahari boleh, lihat laut boleh, lihat gempa tsunami boleh, atau melihat alam yang Allah ciptakan yang tidak mungkin diciptakan oleh selain makhluk boleh. Tapi hal terpenting kadang-kadang kita lupa apa? Melihat diri. Maka dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri pasti mengenal Allah. Ya kan? Kalau orang tidak tahu diri bisa kenal Allah? Tidak bisa. Kenapa? Sombong. Kalau sombong tidak pantas dia mengenal Allah. Karena kata Allah, al-kibriya'u ridai. Sombong itu ridaku. Ridaku kata Allah. Apa ridanya Allah Ta'ala? Sombong. Yang layak sombong Allah. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan seluruh jagat raya alam semesta ini. Nah kita tidak ada apa-apanya. Baru ada harta 1 miliar, sombongnya sudah sampai ke laut 7, sudah sampai ke laut merah. Jadi orang yang ada kesombongan di dalam dirinya, maka tidak akan bisa mengenal Allah Ta'ala. Sementara kalau dia melihat dirinya, maka dia sadarlah dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Segala apa yang ada padanya, segala kemuliaan yang ada padanya tidak akan ada kalau tidak menjadi karunia pemberian dari Allah Ta'ala. Sehingga timbullah tawadhu di dalam sholat, merendah dia di hadapan Allah Ta'ala. Dia merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Dan famin hadhihi al-ma'arif yatawalladu al-khusyu', maka dari inilah ini ma'rifah ini tahu Allah melihat dirinya, tahu dirinya kurang, tahu bahwa Allah Ta'ala itu serba kuasa. Dari sinilah lahir khusyuknya seorang hamba di dalam sholat. Bukan saja di dalam sholat, bahkan di luar sholat. Bukan saja di luar sholat, di tempat ramai, bahkan di tempat yang sepi. Tidak saja di tempat sepi, bahkan di tempat-tempat di situ orang berhamburan harta dan berfoya-foya, dia tidak ikut lalai di situ, tapi ingatannya bahwa dia diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang bisa khusyuk, yang hakikat khusyuk, dia bukan khusyuk di dalam sholat saja, tetapi pembuktian khusyuk seorang hamba yang sholat itu adalah di luar sholat. Bisa nggak? Pertanyaannya, Oma, bisa khusyuk di luar sholat? Kalau bisa khusyuk di luar sholat, berarti dia khusyuk mantapnya. Berarti khusyuknya kaum khawas. Berarti orang spesial, bukan orang awam. Coba naik tingkatan. Jangan khusyuk dalam sholat saja, tapi bawa di luar sholat khusyuknya sampai merasa diri dilihat oleh Allah, sehingga dalam melakukan segala sesuatu serba takut. Takut apa? Takut salah, dinilai salah oleh Allah Ta'ala. Takut melakukan kesalahan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, melihat diri lemah,
dalam dirinya tentang apa yang sudah dia lampaui, apa yang sudah dia miliki. Tidak ada sedikit pun yang dia rasa bahwa ini akibat usahanya, sehingga dia pantas untuk membanggakan dirinya dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang memberikan semuanya. Nah, jadi di luar sholat pun dia khusyuk. Jadi itu ya. Walidzalika rawiya an ba'dihim annahum lam yarfa'u rusul ila sama' 40 sanatan haya'an min Allah subhanahu wa khusyu'an lahu. Karena inilah Nabiullah Adam alaihissalam 40 tahun tidak pernah angkat kepala, hanya sujud ketika turun dari surga. Kenapa Adam tidak angkat kepalanya? Dia sujud kepada Allah Ta'ala 40 tahun. Kalau kita satu hari saja 24 jam sujud, kayaknya hilang nafas kita, nggak sanggup lagi kita. Mak, coba dites satu hari sujud saja, jangan berdiri bapak-bapak, bisa sanggup? Sanggup tak? Satu hari dari subuh sampai subuh, sujud saja, jangan bangkit, cuma baca subhanallah, atau subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Nabi Adam 40 tahun sujud kepada Allah. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Karena pernah berdosa, pernah melakukan kesalahan karena melawan, yaitu larangan Allah Ta'ala dengan memakan buah budi. Jadi 40 tahun beliau malu, beliau minta taubat ampun kepada Allah dengan sujud. Jadi tidak berani beliau mengangkat kepalanya sebelum Allah memaafkannya. Jadi beliau 40 tahun tidak berani angkat kepala sebelum Allah memaafkannya. Baru dilepas dia angkat kepalanya itu ketika ada wahyu turun mengingatkan bahwa Allah Ta'ala telah menerima taubatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah Ta'ala kemudian menerima taubatnya dari Adam dengan penerimaan yang baik dari sisi Allah Ta'ala. Sesudah Adam membuktikan taubatnya kepada Allah Ta'ala. Nah, coba buktikan dulu. Kalau kita ingin menjadi orang yang malu kepada Allah Ta'ala, malu karena nikmat itu dikaruniakan tapi kita tidak pandai bersyukur, maka caranya adalah dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah sebabnya Nabi Adam AS tidak pernah mengangkat kepalanya ketika turun dari sujud 40 tahun, turun dari surga dia hanya sujud karena malu kepada Allah Ta'ala. Wa kana Rabi' bin Khathim min shiddati ghaddihi li basarihi wa itraqihi yazunnu ba'du an-nas annahu a'ma. Wa kana yahtalif ila manzili Ibni Mas'ud 20 sanatan fa idza ra'athu jariyatuhu qalat li Ibni Mas'ud sadiquka al-a'ma qad ja'a. Fa kana yadhaku Ibnu Mas'ud min qawliha. Wa kana idza daqa al-baba takhruju al-jariyatu ilayhi fatarahu mutrikan ghaddan basarahu. Wa kana Ibnu Mas'ud idza nazara ilayhi yaqulu wa bashiril mukhbitin amma wallahi law ra'aka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la faraha bika wa fi lafzin akhar la ahabbaka wa fi lafzin akhar la dha'aka wa ma shadata yawmin ma'a Ibnu Mas'ud fil haddadain falamma nazara ila al-aqwali tunfaqu wa ila an-nari tadhhab صاعق وسقط مغشيا عليه وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة فلم يفق فحمله على ظهره إلى منزله فلم يزل مغشيا عليه إلى مثل الساعة التي صعق فيها ففاتته 5 صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول هذا والله هو الخوف. Jadi ini ada kisah seorang waliullah pada masa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis-hadis banyak diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud yang bernama Rabi' bin Khathim. Rabi' bin Khathim ini kalau dia datang berkunjung silaturahmi ke rumah Ibnu Mas'ud, dia ketuk pintu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka yang buka pintu tuh hampir sering adalah jariyah, pelayannya Ibnu Mas'ud, seorang wanita. Wanita berarti bukan mahramnya kan? Bukan mahram. Maka ketika wanita itu yang membukakan pintu, Rabi' bin Khathim ini dia mencipitkan matanya. Dia cipitkan matanya, disipitkan matanya. Seperti orang buta. Pejam matanya, seperti orang buta. Maka pelayannya Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud di dalam
tertawa Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, wahai Rabi' bin Khatib, kalau Rasulullah masih hidup dan melihatmu bagaimana tingkahmu, sungguh Rasulullah akan tersenyum bahagia. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud kepada Rabi' bin Khatib. Kenapa? Karena dia ketika melihat wanita ditutup matanya. Nah, sehingga si pelayat ini menyangka dia ini buta. Nah, jarang sekarang. Ya kan? Jarang. Apa perempuan benar kan kita kencing mata? Tengok lagi. Dari rambut sampai kaki kita. Kalau dia balik belakang, tengok lagi. Dari atas sampai bawah lagi. Jadi hilang rasa malu kita kepada Allah. Karena hilang rasa malu kita kepada Allah Ta'ala, maka lupalah kita kepada Allah. Hilang khusyuk. Mana khusyuk dalam salat itu? Kenapa tak bawa di luar salat ketika lihat wanita? Jadi ketika melihat wanita, mestinya kita khusyuk. Bagaimana khusyuk ketika kita ada wanita di depan kita? Malu kita dilihat Allah bahwa kita melihat yang bukan mahram kita. Malu. Nah, itulah bagaimana para ulama mempraktikkan khusyuk di luar salat. Ini cerita lagi. Rabi' bin Khatib, sahabat daripada Ibnu Mas'ud. Suatu hari Ibnu Mas'ud jalan-jalan dengan Rabi' bin Khatib. Lewatlah mereka melintasi tukang besi yang sedang menempa besi dibakar dengan api yang sangat panas. Maka meledeklah besi itu. Ya kan? Biasa besi kalau diarungi buat pedang, buat tombak. Pedang tombak itu perang, atau dipakai untuk baju perang misalkan. Ketika Rabi' bin Khatib menengok tempat besi atau tempat untuk meledekkan besi tadi itu, di bawahnya ada api yang sangat membara, jatuh dia pingsan. Nah, karena dia pingsan, diboponglah oleh Ibnu Mas'ud ke rumah. Sampai ke rumah 5 waktu sholat lewat. Artinya apa? Pingsan tak sadar sampai 5 waktu. Kalau 5 waktu berarti 24 jam ya. 12 jam atau 24 jam. Dari subuh sampai subuh. Tak bangun-bangun. Hingga akhirnya siuman. Baru ditanya oleh Rabi', wahai sahabatku Ibnu Mas'ud, berapa lama aku pingsan? Dijawab, kamu udah lewat 5 waktu sholat dan sadar-sadar. Aduh, astagfirullahaladzim. Dia minta ampun kepada Allah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, hadza huwal khauf. Inilah takut yang sebenarnya. Takut kepada Allah Ta'ala. Ini yang udah begini. Lihat bara api, pingsan. Kalau kita lihat bara api, ketawa. Ya, kita lihat bara api, ketawa. Kapan kita lihat bara api langsung pingsan? Nggak ada. Zaman sekarang susah cari orang seperti itu. Bahkan ulama pun susah. Ya, karena terbakar. Abang melihat bara api itu yang dia bayangkan dirinya begitu nasibnya kalau seandainya dia dimasak dalam neraka cair. Meledek. Nggak ada apa-apanya manusia dengan api yang membara seperti itu. Kalau nggak ada apa-apa, besi yang keras kok bisa cair? Kita ini apa? Kita ini hanya kulit. Gak lama kalau untuk besi aja itu bisa cair. Kalau kita bagaimana lagi besi yang padat bisa cair? Apalagi kita kalau apinya membara. Itu bayangkan sampai ke situ beliau takut kepada Allah Ta'ala. Ancaman neraka Allah Ta'ala diingatnya ketika dia melihat api yang membara. Orang seperti itu susah kalau masaknya. Kalau masaknya kompor, nyala kompor kan menyala api, pas pingsan. Itu makanya kalau orang yang khusyuk seperti itu pada tempat-tempat tertentu harus dijaga. Karena dia bisa fana. Fana artinya tenggelam di dalam kemahakuasaan Allah. Pingsan. Nah, kadang orang menyebut dengan istilah fana. Fana fillah. Fana pada Allah. Maksudnya fana pada Allah artinya apa? Fana melihat kuasa Allah. Sehingga dia merasa dirinya habis saya. Ingat saya. Takut dia kepada Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu contoh di antara sahabat yang mereka itu mengamalkan khusyuk tidak di dalam sholat saja, tetapi berdampak di luar sholat. Nah, maka sangat hati-hati di dalam melakukan aktivitas. Maka inilah disebutkan inna sholata bagaimana tadi? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mencegah orang daripada berbuat keji dan mungkar. Kenapa orang bisa dengan sholat tercegah daripada perbuatan keji dan
apa yang aku katakan dan apa yang dikatakan Allah Ta'ala. Karena setiap ucapan dibalas oleh Allah. Jadi saya tidak ingat yang lain. Yang saya ingat apa yang saya baca. Yang saya baca itu saya ingat. Dan setiap apa yang saya baca dibalas oleh Allah Ta'ala. Aku memuji Allah, Allah memujiku. Aku bersyukur kepada Allah, Allah mensyukuriku. Aku bertakbir kepada Allah, Allah menyanjungku. Itu yang aku ingin. Ketika aku membaca kalimat-kalimat di dalam sholat, semuanya bersifat menyanjung Allah, Allah memuliakanku. Itu yang aku ingin. Kita sholat hilang. Baru saja dibuat sama istri apa? Semur jengkol. Hilang khusyuknya. Ingat jengkol di rumah. Ya. Dibuat apa namanya? Sambal belacan. Ya, waktu pergi sholat maghrib sambal belacan ada di dapur dibuat di sini. Aromanya sampai dalam sholat hilang Allah sambal belacan jadi melekat kepala. Ingatkan kita. Susah kita hidup manusia ini. Beda dengan para sahabat nih, ketika mereka khusyuk dipraktikkan di luar sholat. Dan ditanya apa yang kau ingat, jawabnya tadi. Aku ingat cuma dua. Apa yang aku sampaikan, apa yang aku ucapkan, dan balasan dari setiap ucapanku oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian wa kana Ali bin Abdullah bin Khasyim al-Musallin wa kana idza shalla darabat ibnatahu bil-dafi wa tahduthu an-nisa'u bima yuridina fil bait wa lam yakun yasma'u dhalika wa la yaqiluhu wa qila lahu dhata yawmin hal tahduthuka nafsuka fi sholati bi syai'in qala na'am bi wuqufi baina yaday Allah 'azza wa jalla wa man sarif ila ihda ad-darain. Jadi ini ada seorang ulama. Ini kalau kita bilang ini orang-orang wali-wali yang dikisahkan di kitab ini. Ada seorang ulama bernama Amir bin Abdullah. Kalau tadi Rabi bin Khatim, ini Amir bin Abdullah. Dia termasuk di antara orang yang khusyuk dalam sholat. Kalau dia sholat itu nampak gerakannya itu orang yang betul-betul khusyuk. Suatu hari dan sering, kalau dia sholat di dalam rumah, anak gadisnya itu main gendang, main tambor dalam rumah. Dan diajak beberapa wanita juga untuk bermain dalam rumah daripada Amir bin Khasyim, daripada Amir bin Abdullah tadi tersebut. Akan tetapi dalam keadaan sholat dia tidak mendengar suara-suara nyanyian anak-anaknya itu dengan gendang-gendang yang dipukul tadi tersebut. Tidak dia peduli, bukan karena tidak peduli, karena dia tidak dengar. Padahal itu suaranya keras. Tapi yang diingat dan didengar oleh Rabi bin Khasyim, yang didengar oleh Amir bin Abdullah adalah apa yang dia baca. Itu yang dia ingat. Jadi, nah ini orang-orang yang seperti ini susah zaman sekarang ini. Ya kan? Dengar orang baca Al-Quran sakit kepala, padahal dia tidak sholat. Ya, padahal dia tidak sholat. Mestinya sedang sholat orang ganggu marah. Ini dia nggak sholat, dengar orang baca Al-Quran marah. Dengar orang zikir marah. Padahal dia nggak sholat, tadi apa? Lagi pacaran, marah dia. Mengganggu kan di suara. Orang tak suara zikir, orang lagi khusyuk dengan pacar. Nah, ini orang sholat kemudian anak gadisnya dengan kawan-kawannya main gendang, main gambus, nyanyi-nyanyi. Tapi dia tak dengar karena dia ingat apa yang dia baca di dalam sholat. Hanya itu saja kuncinya, fokus. Jadi apa yang ada di sekitar itu tidak akan mengganggu kita. Ya cuma panitia masjid itu kan rempong juga. Panitia masjid ini rempong itu maksudnya apa? Ya kalau ada orang-orang yang lain itu kan ditegur dia. Karena tidak semuanya orang punya makom seperti ini, makom seperti itu. Ada orang yang tak bisa sampai seperti ini. Terganggu kalau ada orang ribut-ribut misalkan kan di sekitar masjid. Main gas hoda, orang sedang sholat dia gas hoda itu. Ya wajarlah kalau panitia marah. Kenapa? Jangan kemudian disamaratakan semua. Seperti Amir bin Abdullah ini. Oh nggak apa-apa kalau itu kita boleh itu sampai masjid. Nah, karena mereka khusyuk semua. Ya semua. Cuma level kita harus naikkan lagi. Jangan kita main di tingkat awal terus. Naikkan level kita dalam ubudiyah amal ibadah kita. Nah, itu Rabi bin Khasyim kemudian
Amir bin Abdullah. Waqila Zata yawmin hal tahduthuka nafsuka fi sholati bi syai'in qala na'am biwuqufi baina yaday Allahi 'azza wa jalla wa mansarifi ila ihda ad-darain. Jadi Amir bin Abdullah suatu hari ditanya oleh seseorang, "Ya Amir bin Abdullah, apakah engkau pernah berbicara di dalam sholat?" Maksudnya apa nih bicara dalam sholat? Hati itu bicara ke sana kemari. Maksudnya hati bicara ke sana kemari apa? Mengingat selain Allah. Pernah enggak kamu ngomong dalam sholat? Kamu bicara dalam sholat. Artinya hati itu mengingat selain Allah. Pernah enggak? Dijawab, iya, saya pernah ngomong dalam sholat. Apa yang kamu bicarakan? Wuqufi baina yaday Allahi 'azza wa jalla. Bahwa aku berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Jadi hatiku mengatakan itu. Hatiku mengatakan itu. Aku ini sedang menghadap Allah. Dalam sholat kan kita menghadap Allah. Jadi hati saya mengatakan demikian. Aku sedang menghadap Allah Ta'ala. Ketika aku sedang menghadap kepada Allah Ta'ala, pertanyaannya, sholatku ini diterima tidak? Sholatku ini diterima tidak? Kalau tidak akan diterima, alhamdulillah surga. Tapi kalau sholatku tidak diterima, celaka, maka aku akan dilempar ke dalam neraka. Jadi ketika dia sholat, dia bicara dalam hatinya, ya Allah, aku sedang di hadapanmu. Bagaimana sholat? Engkau terima tidak? Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, gimana nasibku nanti masuk neraka? Itu yang dia bilang di dalam hati. Nah kita kemana-mana bicara, melayang ke istri, melayang ke anak, melayang ke Honda, melayang ke mobil, melayang ke usaha, melayang ke utang, kemana-mana bicara. Enggak tentu udah. Tak fokus kepada Allah Ta'ala. Jadi itu Rabi bin Amir bin Abdullah. Kila fahal tajidu syai'an mimma najidu min umuri dunya. Ya Amir bin Abdullah, apakah engkau mendapatkan dalam hatimu bahwa engkau membicarakan urusan dunia dalam sholat? Nah kalau kita jujur aja lah, ya, kita jujur aja lah. Banyakkan ingat dunia daripada Allah. Udah dalam sholat juga. Yang mestinya kan di luar sholat, oke, Allah kasih kami rasa di luar sholat kalian mau urusan dunia, ingat terus dunianya. Tapi kalau udah masuk sholat, janganlah bawa banyak kali dunia dalam sholat. Apa aku tak bernilai? Apa aku tak berharga di hadapan? Ya kan, itu kan logikanya kan. Maka ibu-ibu tuh kalau lapar mau sholat tuh jangan dulu sholat kalau belum makan. Makan dulu baru sholat. Kalau haus, jangan dulu masuk sholat. Karena di dalam sholat ingat minuman. Gitu ibu ya. Selesaikan dulu urusan dunia baru masuk sholat. Cuma jangan dijadikan itu alasan. Kalau begitu kita lalai-lalai boleh. Yang penting urusan dunia selesai baru sholat. Bukan begitu juga maksudnya. Tujuannya fokus kita kepada Allah. Dan selesai urusan dunia di luar sholat. Begitu masuk di dalam sholat, fokusnya kepada Allah. Jangan fokusnya kepada dunia. Kalau kita fokus kepada dunia, seolah-olah Allah hanya miyu Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala yang hanya berharga. Mana mau ingatkan Allah Ta'ala? Padahal kali dijawab katanya. Wajib di luar sholat untuk mengingat selain Allah Ta'ala. Wakil dari akhirin. Dikatakan juga di sini. Ini hilang. Inna fi sholati la yuhsin. Ya. Wa qad kana Muslim bin Yasar minhum. Dan ada seorang waliullah lagi. Banyak kali waliullah. Dan kita sekarang jadi siapa waliullah? Tak tahu. Tak tahu lagi siapa waliullah. Banyak waliullah tapi enggak nampak. Di Aceh ni banyak tapi enggak nampak sekarang. Yang nampak dulu Abu Ibrahim juga. Dan sekarang enggak nampak. Nanti kalau meninggal baru nampak. Ya, banyak orang datang ziarah itu dia. Tanda-tandanya tu ya. Waktu meninggal dunia ramai orang datang untuk menghubungi jenazah. Salah satu tanda. Dikatakan juga bahwa di antara sahabat-sahabat ada yang bernama Muslim bin Yasar. Dia ini termasuk orang
yang khusyuk juga ini. Kalau sholat dia buat dia suatu khusyuknya, ibarat disampaikan di sini. Ketika dia sholat, wa qad kana annahu lam yash'ur bi suquti aswanati fil masjid wa huwa fi sholat. Wa ta'kulu tarfun min atrafi ba'dihi wa ihtija fihi ila al-qudri falam yakun minhu faqila innahu fi sholat la yahissu bima yajri alayhi. Wa qutiya wa huwa fi sholat. Muslim bin Yasar ini diriwayatkan orang ketika dia sholat ada terjadi semacam gempa ini kalau tidak salah. Kemudian masjidnya itu tiang-tiangnya roboh. Sementara dia berada dalam sholat di dalam masjid. Nah, sebagian orang berhamburan di dalam masjid karena menyelamatkan dirinya masing-masing karena takut tertimpa bangunan dalam masjid. Akan tetapi Muslim bin Yasar tetap melanjutkan sholatnya. Tetapi ada musibah yang menimpanya, yaitu kenaklah dia sebagian bangunan pada tubuhnya Muslim bin Yasar. Maka ditanya orang, ketika dalam sholatnya dia tetap melanjutkan sholat meskipun bangunan masjid itu berguncang dan atap-atapnya jatuh ke bawah, yang jamaah lain tidak lari, dia tetap sholat, bahkan dia pun kena dengan bangunan tersebut. Kemudian ditanya oleh seseorang, faqila innahu fi sholati la yahissu bima yajri alaihi. Apa yang kau rasakan dalam sholat ketika terjadi bencana dalam masjid? Masjid itu sudah mau roboh tapi kau tetap juga khusyuk dalam sholat. Maka dijawab, la yahissu bima yajri alaihi. Dia tidak sadar dengan apa yang terjadi dan tidak merasakan bangunan yang jatuh tertimpa pada bagian tubuhnya. Jadi rasa sakit hilang. Padahal sudah tertimpa dengan bangunan yang menimpa, bangunan yang roboh di atas badannya. Maka fakut wa fi sholat, meninggal ia dalam keadaan sholat. Jadi meninggal dalam keadaan sholat. Sempat juga ditanya, dia menjawab bahwa dia tidak rasa apa-apa. Nah, jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh di antara kalangan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya sehingga mereka tidaklah merasakan selain Allah di dalam sholatnya. Wa qala ba'dhum, dan berkata oleh sebagian para ulama, as-sholatu minal akhirah fa idza dakhalta fiha kharajta minad dunya. Sholat itu bagian daripada akhirat. Kalau engkau telah masuk di dalam sholat, maka engkau telah keluar dari dunia. Jadi orang kalau sholat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ungkapan bagus sekali. Kalau engkau telah masuk di dalam sholat, maka engkau telah keluar dari dunia. Karena sholat bahagian daripada akhirat. Nah, ngerti kan? Kalau engkau sholat, maka engkau telah keluar dari dunia. Karena sholat itu adalah bahagian daripada akhirat. Jadi gitu. Jadi kalau orang sudah masuk sholat, udah tidak ada dunia, hilang dunia. Yang ada akhirat. Jadi ketika masuk sholat, akhirat. Berarti apa? Tidak ada dunia. Jadi kita masukkan dunia di dalam sholat. Itu artinya lebih tekankan lagi, orang yang sholat itu menganggap dirinya udah innalillah. Orang yang sholat itu menganggap dirinya udah innalillah, gak ada lagi urusan dunia ini. Apa kita masih ingat urusan dunia ketika dalam sholat? Gak boleh. Jadi kalau kita sudah gak boleh, dilarang sama Allah Ta'ala, gak boleh kalau ingat urusan dunia dalam sholat. Kalau di waktu sholat ingat, silahkan ingat, karena masih hidup. Tapi kalau udah sholat, matilah kalian. Kan begitu dibilang. Maka Nabi ditegur sama Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, kamu tuh mayat Muhammad. Mereka juga mayat. Maka juga karena Nabi ditegur sama Allah Ta'ala demikian, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu tuh mayat Muhammad. Sahabat-sahabatmu itu dan orang-orang yang lain itu, orang-orang kafir itu, mayat juga mereka ya Muhammad. Maka Nabi ketika memahami perkataan Allah Ta'ala itu, Nabi mengatakan, mutu qabla kamu, matilah kalian sebelum mati. Bukan bunuh diri, disuruh bunuh diri, kata Nabi, matilah kalian sebelum mati. Bukan disuruh bunuh diri, bukan.
Tapi matilah sebelum mati, persiapkanlah bekal sebelum datang kematian. Nanti datang giliran malaikat, tak terkejut kita. Ketika mau dicabutnya nyawa, nanti kecil kawan. Kali mempersiapkan, sudah siap bukan? Mobil pun yang jemput ke bandara sudah siap. Jadi kita tidak terkejut dan tidak buru-buru untuk berangkat ke akhirat. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kisah di antara para wali-wali Allah yang mereka itu mengamalkan khusyuk di dalam sholat dan bermanfaat hingga sampai di luar sholat. Semoga kita bisa mempraktikkannya dan berusaha untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.